Mungkin di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita. Bagaimana kalau di tengah perjalanan kita terdapat kesulitan berupa kemalasan dan ketidaksempatan kita untuk membuat sebuah konten. Nah, bagus ya. Jadi ini juga yang saya rasakan ketika saya awal-awal untuk belajar ngomong, belajar membuat konten ya, karena ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan itu. Rasa malas terkadang kita kalah dengan kemalasan kita, ketidaksempatan mungkin kita tidak bisa mengira ya dengan kondisi kita pada saat ini. Mungkin kita lebih ke apa, pada satu saat kita berada di suatu titik yang dimana titik itu tidak memberi terang kepada kita gitu. Kita misalnya di lingkungan orang-orang yang lagi acara, kita kan nggak enak itu mau keluar membuat konten itu ya. Ketidakenakan itulah yang membuat ya justru menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik ya. Jadi ketidakenakan itu ada masanya, jadi kita nggak enak, ada kalanya kita harus fokus kepada diri kita gitu. Jadi jangan terlalu gitu, boleh tapi jangan terlalu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kalau saya teman-teman ya. Jadi pertama kan kita misalnya buat konten nih malas karena apa? Kita harus tahu. Banyak kan kalau saya itu kalau malas itu biasanya karena tidak ada hasil ya. Betul. Karena tidak ada hasil. Kenapa saya itu ngonten banyak-banyak setiap hari ngabisin waktu kayak orang nganggur? Ya betul kan? Kalau kita ngonten seperti ini teman-teman ya, di depan kamera, kita depan kamera ngonten kayak orang nganggur gitu, kayak orang nggak ada kerjaan. Karena kita ngonten seperti ini ya kita yang lihat, ya kayak nggak ada kerjaan itu, ngapain gitu gini-gini. Beda kalau yang namanya orang yang kerja itu kan betul-betul ya di kantor, lagi garap administrasi misalnya, lagi packing barang, atau yang lainnya, ini kan jelas gitu kerjanya gitu. Kalau seorang konten kreator itu nggak jelas gitu, ya gini-gini aja gitu. Kadang kita ngomong sama HP, sama kamera, dah gitu aja. Walaupun kalau misalnya sudah jalan tuh hasilnya bener ya gitu. Tapi untuk saat ini kita sebagai pemula ya, kita kadang berpikiran seperti itu, hal-hal yang tidak menghasilkan seperti ini ya nggak ada gunanya gitu. Makanya rasa malas yang ada pada diri kita itu ya mengalahkan kita ya, karena itu kita menganggap bahwa konten itu ya tidak ada hasilnya, kemudian capek, dan ya kita lebih mementingkan hal yang tidak manfaat lainnya dibanding konten yang kita sudah mau buat. Nah, intinya kalau hal-hal seperti itu terjadi malas, kita harus kembali pada diri kita yang lebih awal. Kita sudah membuat berapa episode, mosok baru beberapa episode langkah saja kita sudah berhenti di tengah jalan. Kita belum sampai loh di depan sudah berhenti. Nah, seperti itu kalau saya ya. Nah, kita dari awal kita niatkan kita harus berani mulai, berani tidak boleh berhenti. Berani mulai tidak boleh berhenti. Artinya kalau tidak boleh berhenti ya kita harus terus gitu. Apapun yang terjadi, apapun kemalasan yang kita rasakan, tetap harus kita jalan, kita membuat sebuah konten gitu. Entah 1 minggu 1 kali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, seminggu 5 kali, atau sehari 1, atau kalau yang lebih mantapnya 1 hari 2, berarti 1 minggu itu dapat 14 konten. Bah, luar biasa. Minimal sehari 2 gitu aja ya, ini sudah luar biasa kalau sebuah konten itu ya. Orang biasanya 1 minggu 1, ini 1 hari 2. Jadi kalau misalnya kita pembuatan konten, kalau kita betul-betul itu sebenarnya bisa. Kemudian yang kedua, setelah malas itu ada namanya tidak sempat, karena mungkin aktivitas kita di luar, kita lebih milih ya mengerjakan hal-hal yang lain yang lebih berpendapatan daripada ini gitu, karena ini belum ada dapatnya gitu. Kemudian karena mungkin cuaca, karena mungkin ya ada kendala keluarga kita, mungkin ada liburan dan sebagainya, ini kan tidak sempat kita buat video gitu ya. Maka tidak berarti kita tidak bisa membuat hal-hal yang baru dalam video kita. Jadi kita bisa sebenarnya gini. Kalau misalnya kita tahu ya, teman-teman tahu kan, kalau misalnya 1 hari satu video misalnya, kalau udah di tahapan ya, mungkin saya pembahasannya di tahapan 1 hari 1 kali lah lebih enaknya gitu. Coba kita bayangkan ya, 1 minggu itu ada 7 hari. 7 hari loh. Masa dalam
Kalau kalau ini bikinnya 1 minggu 1 kali saja, dalam 7 hari itu masuk dari Senin sampai Minggu nggak ada waktu luang. Kemudian kita lihat ya, 1 hari itu ada berapa jam? 24 jam. Masuk dari 24 jam kita nggak ada waktu 5 detik, 5 menit aja, 5 menit untuk buat video kan nggak. Maka sebenarnya berarti itu datangnya dari kita sendiri. Kita yang tidak bisa memanfaatkan waktu untuk membuat sebuah karya, sebuah kemanfaatan. Kita kalah sama malas kita gitu. Sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh ya, dalam 1 hari saja, kalau ini kita bikin 1 hari 1 video, 1 hari minimal 1 video, kita bisa menyempatkan entah itu pagi, siang, sore, atau malam. Misalnya pagi nih bangun tidur, nggak apa-apa, ya udah kita tampil apa adanya gitu, jangan profesional dulu kalau kita misalnya pemula ya. Jangan pemula tapi macak profesional tapi nggak ada isi, tapi kita ya jujur bahwa kita adalah pemula dan kita belajar dari awal untuk menjadi bisa. Makanya sedikit demi sedikit apa yang sudah kita pelajari di buku, kita pelajari di pelatihan, mungkin teman-teman yang ikut pelatihan kemudian bikin konten, ya sampaikanlah di konten kita seperti ini. Oh, yang saya sudah dapatkan adalah ketika dari proses awal sudah pede, maka proses selanjutnya adalah durasi. Kita belajar untuk disiplin durasi. Misalnya kita 10 menit, maka kita harus 10 menit. Kenapa kita harus disiplin durasi? Ini teman-teman, kalau disiplin durasi misalnya 10 menit, kita akan memaksa otak kita untuk berpikir gitu, tidak boleh berhenti. Tapi kalau misalnya terserah buat, maka kita tidak ada konsistenan dari materi yang kita buat. Misalnya nanti ini 3 menit, yang satunya 5 menit, satunya 10 menit. Tergantung seberapa kita pahami pembahasan itu dan seberapa hafal kita gitu. Tapi kalau misalnya durasi 10 menit, maka kita akan mencari celah di antara pembahasan yang kita sampaikan. Kita akan mencari celah untuk menyampaikan hal-hal lain supaya sampai target 10 menit gitu. Misalnya kita kan pembahasan tentang politik, misalnya kita membahas tentang satu tokoh nanti kan bisa dikaitkan dengan tokoh yang lain gitu. Kesalahannya apa, kelirunya apa, menurut siapa, kemudian kalau secara hukum bagaimana, kemudian tanggapan mereka apa sebagai anggota DPR dan tanggapan masyarakat apa. Nanti masyarakatnya ada lagi dari masyarakat biasa, tanggapan BEM, kemudian ini terus berjalan ya kan. Cari cerita-cerita lain, akhirnya ya nggak terasa 10 menit tuh bagikan sebentar gitu. Maka selain kita harus fokus kepada timer ya, kepada waktu, kita juga harus fokus pada materi yang ingin kita sampaikan. Nah, tujuannya apa? Untuk memaksakan diri kita agar ngomong sesuai target gitu. Jadi kalau nggak seperti itu ya kita nggak akan pernah tahu dan merasakan ngomong selama 10 menit sebanyak 30 episode atau 50 episode itu nggak akan pernah ngerasakan kalau kita mainnya ya sesuka kita gitu. Jadi dari awal kan kita sudah di tahap-tahap itu tuh, dari awal mau 1 menit, setengah menit, 30 detik nggak apa-apa gitu dari awal, karena kan proses kita dari awal. Tapi kalau udah kelamaan kita tetapkan harus 5 menit, 10 menit dan pembahasan harus satu tema. Itu nanti untuk tujuan kedepannya. Kalau untuk sekarang yang penting kita ngomong aja, ngobrol aja, mau cerita-cerita apa aja, yang penting kita harus ngomong depan kamera selama 10 menit. Entah itu manfaat atau tidak, entah itu guna atau enggak, ngalor ngidul, enggak nyambung, enggak jelas, ya enggak apa-apa, yang penting kita harus ngomong selama 10 menit pertama. Nah, nanti untuk selanjutnya setelah itu kita akan nyicil sedikit-sedikit dari apa yang kita sampaikan. Ketika kita misalnya ngawur ya ngomong seperti ini, kita sambungkan dari segi kemanfaatan bahwa hidup sehat itu adalah seperti ini. Kita setelah membaca kehidupan sehat dan pola makan yang teratur, kita misalnya bisa tahu tentang penyakit ambien yang orang sebabkan bahwa makanan-makanan dan kurangnya minuman, seringnya duduk. Kita tahu, kita bahas seperti itu, maka kita anjurkan kepada teman-teman kita dan memberi arahan bahwa ayo kita jaga kesehatan kita, jangan sampai kita makan yang sembrono, jangan sampai kita kekurangan air, ya minimal ya 2 liter atau 1,5 liter lah minimnya gitu. Jangan lupa bergerak, jangan kebanyakan duduk di kamar atau di kursi. Kita harus gerak juga, olahraga, karena itu mencakup untuk masa depan kita bersama. Nah, itu yang sudah dibaca dia tadi, baru baca di Google tentang
ambien, terus ceritakan ambien itu apa, jenis-jenisnya apa. Misalnya ya, kalau saya kan tidak begitu paham. Nah, ini nanti sedikit demi sedikit, insya Allah bisa kalau kita ada niatan untuk membuat sebuah konten. Oke, terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.